salah satu cara untuk ningkatin value kita dengan personal branding juga. What do you think? Ini mungkin cerita dulu sedikit ya sebelum masuk ke personal branding. Banyak mahasiswa yang ketika saya tanya kenapa sih pilih digital business communication, simply saya pengen jadi content creator gitu ya. Ya oke gitu. Dalam hati saya sih, well, content creator is not for everyone, unfortunately, menurut saya. Karena itu bukan cuma sekedar bikin konten, posting, terus bales-balesin komen, selesai. Kalau emang itu sih, berarti memang goalnya cuma mau ngumpulin like sebanyak-banyaknya, followers sebanyak-banyaknya. Tapi kalau bicara di situasi yang kayak sekarang ini, content creator itu adalah orang yang harusnya bisa punya komunitas digital. Karena itu yang akan bikin mereka sustainable. Nah, untuk bisa punya komunitas digital, mereka mesti punya personal branding yang kuat. Identitas digitalnya harus kuat dulu. Mereka mesti punya niche, mesti bisa nunjukin uniqueness. Karena kalau menurut saya makin kesini di sosial media, kita nggak bisa kayak supermarket gitu. Kita mesti kayak butik gitu, ada sesuatu yang spesifik yang emang itu cuma ada di saya. Yang niche ya? Yang niche gitu. Gitu sih menurut saya. Jadi itu penting. Jadi gak cuma ngumpulin likes followers, tapi mikir gimana jadiin semua followers ini menjadi sebuah bisnis ya, dalam tanda kutip ya, komunitas digital. Dan akhirnya komunitas digital ini kita bisa ya ujung-ujungnya selling sesuatu, jual sesuatu yang valuable juga gitu ya. Tadi sebelum kita podcast kita ngobrol sama Pak Deddy soal kuliah online bisa jadi salah satu solusi isu ini, karena sambil kerja bisa kuliah, dan kalau yang kuliah reguler itu selesai kuliah gak ada experience kerja, gak ada pengalaman kerja. Karena sistemnya nggak membentuk mereka punya chance peluang sambil bekerja. Gitu ya. Bekerja berkarir ya Pak ya. Nah karena tadi biasanya kan reguler itu memang menggunakan jam waktu siang atau even tuh malam gitu ya. Tapi tetap saja dia terjebak oleh ekosistem itu. Nah online tuh membuka chance peluang. Dan begitu, jadi tadi mungkin contoh dari Pak Deddy adalah dia udah bekerja, terus dia kuliah online, lulus kuliah 4 tahun, dia udah punya 4 tahun pengalaman kerja, bener ya? Logikanya kalau dia mengambil opportunity itu ya. Karena memang kan kita memberikan gambaran bahwa masa Anda mencari ilmunya di online itu di malam, gitu ya. Dan anywhere. Anda bisa melakukan pekerjaan di tempat Anda di waktu 9 to 5. Nah, kalau emang ekosistem itu dibangun, itu kan sama logikanya. Tahun pertama dia belajar, kuliah, tahun pertama juga dia sambil bekerja. Sehingga pada saat dia yang kuliah selesai 4 tahun mendapatkan ijazah S1, dan dia juga punya pengalaman 4 tahun di experience itu. Gitu. Sebagai employer, ini lebih dibutuhkan juga. Jadi orang yang ada gelar, ada skill set, dan ada pengalaman kerja. Jadi akselerasi double tuh. Menarik.